Manakah Tuhan yang Maha Esa? Itu tidak jauh dari jenengan Bapak Ibu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad katakan terhadap hambaku, jikalau bertanya aku di mana, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Dengan aku inilah akhirnya si A si B bisa berkumpul di sini. Dengan akulah, kata Allah, nafas itu bisa keluar dan masuk. Dengan akulah Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, jantung bisa berdenyut, darah bisa berputar, ginjal bisa menyaring toksin-toksin atau racun-racun sehingga tidak meracuni peredaran darah. Itu sebab semua karena wujude Gusti Allah. Nyun sewu. Mana yang dikatakan mi'raj Rasulullah ini? Ayatnya harus diteruskan. Dialah Allah dat yang maha suci, subhana maha suci sopo Allah. Allah yang dimaksud adalah ilahukum ilah wahid, yaitu Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha suci. Iku alladzi sifate kang arsala kang apa asro kang ngelakokake sapa alladzi ngelakokake bi abdihi kelawan kawulane Allah, yaiku maksude Muhammad. Ini jenengan iki ya kuwi sejatine urip sing ngelakokne jenengan kali kula di tengah malam ini dari rumah masing-masing ke Brebes, tepatnya di Gor Dowir, di Gor Dowir. Yawir nggih. Urip iku dulur sing wonten diri jenengan sing nglakokno jenengan sampak dumugi gor ini. Orang kalau hatinya ihsan, mesti sebelum berangkat hatinya sudah koneksi terhadap Allah. Tadi Allah kan dikatakan aku iku ide, aku iku caket, aku iki dekat. Ya itu tadi. Yun sewu, Muhammad yang dimaksud adalah hamba. Jenengan tidak laki, tidak perempuan, makhluk semuanya. Bi abdihi, hambanya yang digendaki oleh Allah jenengan. Lailan ing dalam waktu malam, di dalam waktu malam ini mohon maaf, estu mohon maaf, kalau jenengan wau ketika saat di rumah hati sudah yakin olehnya jenengan bisa sampai ke sini, hati jenengan iku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali akunya Allah, berarti jenengan tadi mi'raj iku lho hakikate. Mi'raj berarti jenengan solo, berarti jenengan telah melakukan uzlah. Uzlah iku ya Pak ya Bu, bukan harus mlebu kamar ninggalno anak istri. Tidak hanya itu aja, terus berzikir pada Allah, bukan itu aja. Jenengan walau berangkat, umpama ati sampean iku sudah berkembang, imannya menjadi ihsan, ihsannya sudah istiqomah, mesti ning ati jenengan itu merasakan kehadiran Allah yang memperjalankan jenengan. Akhirnya sepeda sudah tidak ada, mobil sudah tidak ada. Berarti olehnya kami bisa hadir di sini semata-mata karena Allah.
Pengakuan untuk bisa hadir nggak ada dalam hati jenengan. Kalau jenengan yang mengaku-ngaku bisa hadir, nggak ada. Justru pengakuan yang ada di dalam hati jenengan adalah akunya Allah. Semuanya begitu. Berarti jenengan niki telah tinggalkan dunia. Ibarat orang numpak pesawat, pesawatnya sudah land apa? Munggah nih kok take apa namanya? Take off. Wis pokoknya mabur ngunai. Berarti pesawatnya sudah mabur. Cara Kanjeng Nabi sudah tinggalkan Masjidil Aqsa, numpang buruk naik ke sab langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Sat langit 7-nya itu Pak, laksanan jenengan itu ketika kholwat Allah membuka alam mukasyafah, bertemulah para malaikat, bertemulah bangsa jin, bertemulah iblis, bertemulah neraka, bertemulah surga. Itu semuanya ke buku makhluk, disebut sebagai alam mukasyafah adalah alam penghuni bangsa makhluk yang gaib. Pertanyaannya, apakah orang kholwat uzlah itu wajib mengalami ini? Tidak. Iku suka-suka Allah. Dibuka pintu mukasyafah monggo, tidak dibuka Allah ya monggo. Ketika saat Rasulullah sudah melewati sab langit 7 alam mukasyafah, di situ akan tampak babul musyahadah. Cara jenengan pintu musyahadah, pintu kebukae alam gaibnya Gusti Allah. Kapan itu? Muhammad, kata malaikat, aku nggak bisa menghantar kau ke Sidratul Muntaha menghadap Allah, nggak kuat aku. Buruk juga nggak kuat. Kamu sendiri yang bisa hadir menghadap bermuajah pada Allah. Tapi satu Muhammad, saya pesan, bacalah tahiyat ini, sebab di situ nanti banyak cahaya-cahaya, ribuan cahaya yang akan menghancurkan Anda dan Anda tidak bisa sampai Sidratul Muntaha. Ini yang mengandung isyarah Pak. Apa maksudnya cahaya itu? Apa maksudnya tahiyat itu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pun saya tak buka tahiyat dulu. Itu penghormatan. Apa penghormatan sampean kali kula datang Allah, sehingga salah satu menjadi golongan orang-orang hamba yang Allah kehendaki untuk bisa bertemu Allah. Apa tahiyat kita? Buka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Itu ada yang mengartikan tahiyat adalah wasilah khusus. Wasilah ada yang mengartikan sebagai tali langsung hubungan hati sampai datang Allah, bukan pada makhluk loh ya, bukan pada mursyid makhluk A, mursyid B, mursyid C, mursyid D dan sampai Z kanjeng. Nah, bukan itu yang kumaksud. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Artinya takwa di sini harus ihsan sampean. Harus ihsan. Tapi wabtaghu, kamu harus memperoleh, raihlah ilaihi untuk bisa mendekat dan bertemu Allah
apa yang kita raih? Al-wasilata ing penghormatan, al-wasilata ing tali, al-wasilata ing jalan. Yang jalan itu khusus langsung pada Allah, tidak selain Allah. Wajahidu fi sabilihi, lalu berjalanlah kau menuju dan bertemu Allah. Berarti tahiyat penghormatan ini adalah tali khusus. Mana tali yang dimaksud khusus? Hubungan sampai langsung datang Allah. Ketika sholat, ketika zakat, puasa, ibadah murni atau tidak murni, mana yang disebut tali langsung pada Allah? Dibuka di dalam surat Al-Anbiya 87. Tauhidnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam ayat ini ada dua pengertian. Pengertian pertama, Allah itu sudah terasa dekat dalam hati jenengan. Kedua, jenengan merasa dolim selama ini selalu melalaikan Allah. Jenengan sudah sadar kalau selama ini kita telah imannya Sallu ala Nabi Muhammad, blontang. Satu, percaya yang menciptakan dunia seisinya, langit itu adalah Allah. Lalu iman lagi malam hari ini, sapa sing ngaji yu? Klason. Ati sampean ono iman bahwasanya munculnya tausiah ini dari klason makhluk, berarti iman sampean iku double. Satu, iman nang Allah sing belum jelas, artinya belum jelas, belum ke akad. Dua, imannya kepada makhluk klason. Nanti pulang misale sepedai mogok gara-gara bensine entek, cak kena apa? Mogok. Sebabe bensine habis. Jenengan imane nang apa? Bensin. Nggih mboten? Jenengan gak sadar kalau di dalam diri mukhlason, di dalam diri bensin, di dalam diri seluruh makhluk, innallaha bikulli syai'in muhit, telah Allah limputi. Oleh karena Allah melimputi inilah seakan-akan, seolah-olah makhluk itu bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, seolah-olah. Sampai gak sadar kali kula. Bahkan iman kalau itu dari makhluk, lah inilah Pak, mohon maaf saya katakan iman kita itu menduakan Allah. Kita nggak sadar kalau kita telah menyekutukan Allah. Lah inilah kalau jenengan sudah mendapatkan wasilah atau tali khusus yang disebut sebagai tauhid la ilaha illa anta, munculnya dzikir sirul asrar, maka disitulah jenengan iki akan mendapatkan Allah kasih wasilah khusus, tali roh sampean langsung dateng Gusti. Fungsinya sirul asrar wis sering kubahas setiap konten, yaitulah intinya meniadakan makhluk yang berperan, lalu menetapkan hanya Allah yang berperan. Inilah Pak yang kumaksud wasilah. Inilah penghormatan. Bahasa syariat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahasa syariat. Bahasa tasawufnya adalah tali langsung hati jenengan datang Allah. Makanya mohon maaf bagi saudaraku yang ada di thariqah, tolong sekali lagi, tolong tanya wasilah langsung pada mursyid jenengan, pada Allah. Tanya langsung, wasilah saya pada Allah mana? Tanya. Beda loh Pak kalau kita bicara wasilah secara syariah, beda.
lewat mursyid kita, dukure mursyid kita, dukure sampak Kanjeng Nabi. Itu secara syar'i, dan ini tidak bisa menyelesaikan jenengan ketika berrobitoh, ketika bertawajuh jenengan solo untuk bisa wusul datang Allah, nggak bisa. Sampean rasakno piyambak berapa puluh tahun kita khususia, berapa puluh tahun ketika kholwat nggak usul-usul pada Allah, berapa puluh tahun kita yang ada di syariat ataupun di thariqah nggak bisa, karena persoalannya jenengan kali kula belum mendapatkan wasilah. Kalau Kanjeng Nabi belum membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan atau belum berhormat pada Allah, hancur pun dimakan nafsu sampean. Sehingga apa ibadah sampean kali kula murni dan tidak murni, mesti tendensinya terhadap makhluk, kalau tidak pahala ya surga. Nggih napa mboten? Jangan seperti itu terus Pak Bu. Umur kita tinggal berapa? Masa terus seperti itu? Janganlah. Tingkatkan iman sampean menuju ke ihsan. Bapak Ibu hadirin, ketika sampean iku estu sudah melaksanakan wasilah tersebut ketika uzlah atau suluk, ketika Rasulullah sudah membaca tahiyat kepada Allah, maka disitulah yang disebut Muhammad sudah berada di Sidratul Muntaha. Coron jenengan sudah di makom musyahadah. Tandanya bagaimana? Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan iki melakukan apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, dan atau melihat makhluk lain melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan kalih kula niki tidak melihat makhluknya yang melakukan. Hati sampean yang tertancap adalah keimanan hanya Allah lah yang bisa melakukan. Tapi cukup di dalam hati aja, jangan diucap di syariat, di dohir, apalagi sampai mengucap itu di depan mereka yang masih tarafnya makom am, mesti tukaran, mesti sampai iki dilokno aliran sesat. Umpama sapa mancing iku Gusti Allah, lah bahaya toh, bahaya. Mengapa mereka mengatakan si A yang mancing? Karena dia itu melihat makhluknya. Ini orang am. Lah orang al-khos, orang khusus, hatinya ahli syuhud, tidak memandang bahwasanya yang berbuat sumbernya perilaku pekerjaan itu dari orang, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kudu sering sampean lakukan Pak Bu, luweh-luweh di bulan Rajab, karena di bulan Rajab mengkisahkan, menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Bila perlu sampean kuat birriyadhah, poso puasa di dalam Rajab ini. Gak kuat sampai maghrib tutup beduk, misalnya beduk kruyuk-kruyuk, boleh Gus mangan, boleh, penak toh, penak. Wis jangankan sampai beduk, jam 9 sudah gak kuat melilit-melilit, bolehkah saya makan? Boleh, karena puasa sunnah, nggak apa-apa. Sing penting jenengan sudah niat untuk riyadhah puasa. Tapi wal azkar, yang terpenting adalah zikire ati sampean dengan memegang wasilah tadi,
untuk sampai pada Allah. Mboten butuh waktu lama Pak Bu. Urusan jenengan iki ketemu Allah iku sak detik dalam aktivitas, 2 detik, 3 detik, 1 menit, 1 jam. Ini urusan Gusti. Jenengan jangan ikuti urusan Allah. Cukup bagi jenengan Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, Al-Hikam, la tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing dzikir iki, wasilah iki, walaupun dzikir sampean li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikirmu tidak menjadikan hatimu ketemu Allah atau hudur datang Allah, tetap dikira. Terus hadis wau yang dibacakan oleh Bapak Iqmal, kuwi nek ora ngerti, nek ora iso melihat wujude Allah, hatimu harus merasa selalu dilihat oleh Allah, karena Allah sudah terasa dekat. Ya wujude ya urip ning awak sampean iki lho Pak, teng mriku. Lah nafsu menggoreng sampean kali kula supaya ngaku-ngaku urip sampean. Kalau kita sudah terjebak di dalam apa pasangan nafsu ini, mesti jenengan akan ngaku-ngaku iki gerakku, akhirnya merantak terhadap seluruh dunia ini dimiliki semuanya. Padahal mohon maaf, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Kita makhluk enggak punya hak untuk apa-apa Pak. Hakikatnya lo ya, tasawuf itu mriku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama dikatakan jenengan ini dikatakan bertemu pada Allah, jenengan ini sudah tidak ada iman yang melakukan itu makhluk, sebab mungguh iman sampean selain Allah iku gak punya sifat wujud, gak punya kewujudan. Makhluk itu sudah tidak ada. Ini tak totokno tenan lho ya. Iling-iling 2025 kami sudah tidak melayani untuk pengajian yang menginden 2025, tapi yang menginden 2025 pada saat 2024 sudah kadung kami tulis tak layani. Seperti Brebes nih, coba kok Brebes indene itu di tahun 2025 nggak tak layani, karena saya ada tugas yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Pak, Ibu, mohon maaf, kalau wujudnya selain Allah itu sudah tidak tampak dan nyata dalam hati jenengan. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, yang nyata, yang tanpa, yang melakukan adalah wujudnya Allah, yaitu urip. Inilah salah satu di antara tanda orang ini disebut ma'rifat atau bertemu Allah. Tadi saya katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, syarat untuk bisa bertemu Allah Anda harus falyakmal amalan solihan. Artinya perilaku ruhaniyah sampean itu harus bagus terus di mata Allah, dengan bentuk selalu kholwat, dengan bentuk selalu dzikir. Itulah yang ku maksud ayat itu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dalam hati jenengan menyekutukan Allah ketika saat jenengan kali kula beribadah apapun. Jangan menyamakan sesuatu dengan Allah subhanahu. Artinya jenengan ketika melakukan apapun ojo ngaku. Wes titik. Justru ibatkan, tetapkan
pengakuane Allah wujude urip di dalam diri jenenganlah yang melakukan. Inilah dua di antara tanda-tanda jenengan iki disebut sebagai orang yang makrifat atau ketemu Allah. Urusan berapa detik durasinya, berapa menit, berapa jam, ini urusan Allah. Bon. Nomor 3, salah satu di antara tanda-tanda kalau jenengan estu bertemu Allah dalam surat Yunus ayat 62 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mana orang-orang yang sudah tidak mudah takut dengan apa takdir yang akan Allah jadikan. Alaihim walahum yahzanun, tidak merasa khawatir dengan apa yang sudah dan sebelum Allah datangkan. Enggak ada, karena di dalam diri Anda sudah tiada. Sebab apa Anda sudah tiada? Sebab Anda sudah kembali ke asal Anda. Asal kita itu tidak wujud. Sekali lagi, asal kita makhluk itu tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, sehingga dijadikan nafsu untuk memaksa Anda merasa ada. Siapapun kita kalau masih merasa ada, jangan harap Anda akan tahu siapa sesungguhnya yang ada. Jikalau kau ingin tahu siapa sebetulnya yang ada, yaitu Allah dalam konteks wujudnya aku, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah kembali ke asal, berarti Anda tidak ada, nyatalah yang ada. Berarti yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Itulah yang disebut kul huwallahu ahad. Allah itu esa, ada di situ. Hati jenengan selalu beriman semua yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari makhluk. Kalau enggak percaya, mohon dibuka dalam ayat 188 surat Al-A'raf, kalau enggak salah 188. Ini langsung pernyataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disuruh Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, nopo Gusti yang ku katakan. Di dalam diri Muhammad niki beliau, aku ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat illa masya Allah, kecuali jikalau itu dikehendaki oleh Allah. Berarti jikalau Rasulullah Muhammad itu bisa mensyafaati terhadap umatnya, seakan-akan aslinya siapa? Allah sendiri. Sama dengan air ini loh Pak, sering saya katakan, air ini makhluk, seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus, tapi aslinya yang bisa menghilangkan rasa haus adalah wujudnya Allah yang menguasai di dalam air ini. Dikasih Allah syafaat, lalu kita minum. Kacamata syariat melihat makhluknya, akhirnya imannya air. Kacamata hakikat melihat Allahnya, akhirnya imannya ahad. Inilah iman yang benar Pak, yang disebut sebagai ihsan. Pun kalau jenengan sudah disebut Allah sebagai hamba yang dikehendaki untuk bertemu Allah, bukan berarti hamba itu masih berlaku, enggak. Hamba sudah tidak berlaku, yang berlaku cuman Allah Subhanahu. Akhirnya boleh jadi dikatakan wujudnya Allah batin nyata,
wujude Allah dohir ya nyata. Mana wujud dohire Allah? Berhubung nama makhluk itu sudah tidak ada, yang tadinya disebut nurullah, maka wujud nyatane Allah dohir adalah dunia dan seisinya. Wis nek dereng tutuk mriku mpun dipeksa dhisik. Luweh-luweh yang belum ada tanda-tanda bertemu Allah. Lah terus piye carane saya lekas ndang ketemu Allah? Lah ngoten nggih. Pun iki saya khusus ngomong bagi yang belum. Yang sudah, ya sudah, tinggal melancarkan aja, mengistiqomahkan aja. Gini. Wadhkur surat Al-Insan 2526 dan atau surat Al-Ahzab ayat 4142. Allah katakan, Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi, siang, sore hatimu selalu berzikir pada Allah. Harus. Sing dimaksud zikir niki Pak Bu, zikron kathiron, sejatine zikir tanpa ngucap tapi merasa sadar wujud sampean kali kula hakikate ora wujud. Nyun sewu, pergerakan apapun makhluk itu bukan pergerakannya makhluk. Semua itu bersumber dari Allah. Anda akan hilang perbuatan makhluk ini, hilang dengan catatan kalau wujudnya makhluk itu sampai tiadakan. Caranya berzikirlah selalu, hatimu dzikir sirrul asror. Dengan begitu nanti akan sampai pada la ilaha illa ana. Artinya fana'u dzikri, artinya sing muncul dalam hati sampean bukan agune makhluk, karena makhluk sudah tiada, akan muncul agunya Allah. Nggih niki disebut mi'raj, pun sampai pada Allah. Setelah mi'raj Rasulullah bertemu Allah, apa oleh-oleh yang dibawa? Ternyata jawabannya di Quran as-sholah. Lah ngono nggih. Khafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terkait masalah sholat niki yang dibawa oleh Rasulullah setelah beliau bertemu Allah sampai menjadi 5 waktu. Iki maksudnya ya napa? Sholat niku Pak identik dengan nyembah. Nyembah yang benar adalah ketika saat hati jenengan secara hakikat bertemu Allah. Itulah nyembah yang benar. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hati jenengan, wajah hati jenengan itu harus menghadap terhadap wajah Allah. Hidup itu bukan terhadap sifatnya. Apa sifatnya? Lillati fataras samawati wal, bukan terhadap sifatnya lewat kuasanya. Di situ lillati fataras samawati wal ardo, samawati wal ardo artine nek salat ning ati ojo eling urusan dunya. Ngoten lho karepe. Mboten saged Pak seeling ae nanggone ibuke, eling pake, apalagi habis punya anyar-anyaran kenalan, podo senenge, aduh sholat iku ketok gambare,
ngene iki Kang Mas lagi apa ya, apalagi sing anyar-anyaran punya mobil, Allahu Akbar, gak digawa maling akhirnya eling-eling. Loh, kita tetap akan memandang, melihat, menghadap wajah ruh kita itu terhadap isinya samawati wal ardh. Bagaimana kalau kita masih tetap di sini? Dalam ayat itu dikatakan wa ana minal musyrikin. Berarti kita termasuk menyekutukan Allah. Tapi jikalau betul-betul ini wajah tu panjenengan menghadap terhadap Allah, maka ada manafi di sini. Sebelum ana ada wama, ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah. Motivasi saya, janganlah kau mati dengan membawa persekutuan. Janganlah kau mati dalam hatimu masih ada syirik, sekalipun itu syirik khafi. Syirik ini yang jarang dibahas di tengah saudara kita di syariat atau di thariqah, jarang, bahkan tidak pernah. Akhirnya jenengan kali kula waktu sholat sok-sokan sholat, sing penting gugur kuah. Ya Allah, kalah arek TK. Jenengan iki lho brengose wis putih-putih, rambutnya ya putih, makanya kula gondol. Tak gondol Pak, blek putih kabeh, cek muncul putih mesisan. Lah kula semir putih yo gak putih-putih, sampai bingung, kapsalone lho sampai bingung. Kula nyuwun Pak, sampean semir putih pun disemir, dikerawamasi nggih, ndasku dikaen ngeten, dilebokno kaya plembungan apa ngene. Atik sing ngramasi niku nggih wong wedok, tapi mohon maaf wonten buntute, berarti beng. Wonge wayu tiba ya Allah bencong. Sampai 3 kali tetep gak gelem putih. Wis nek ngono jalan siji tak gondol lae. Ngene iki. Tanggal 1 Rejab mulai tak gondol kala wingi, sret. Enak isis kalau. Ibu-ibu aja melok-melok gondol Bu. Aja nek Pak ra apa-apa, monggo. Pun selama iman kita belum ihsan, selama kita belum ketemu Allah, nggak bisa Pak siapapun kita. Ketika sholat munajat bisa bertemu Allah, mboten saged, mboten saged. Wis jenengan kali kulon ikilah yang sudah yastami'unal qaula, mendengarkan ajaran Allah di jalur dinu tauhid, sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, dan melaksanakan zikir. Ketika jenengan sudah dikasih Allah wasilah, tali khusus, jalankan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Terus Muhammad, setiap detik napasmu itu berzikirlah pada Allah. Nek wong thariqah iku dikirin ning ati ngucap Allah 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 ning ati terus seiring berjalannya detaknya jantung atau lewat napas. Tapi mboten saged Pak jikalau tidak dibawakan wasilah khusus langsung nang Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Maka ditolong jenengan yang berthariqah
lekaslah, wabtaghu ilaihil wasilah, raihlah wasilah khusus ini, yaitu dzikir sirul asar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Niki dibahas di dalam hakikat. Artinya saudaraku, wahai mursyid di thariqah, ajarilah jamaah jenengan tentang taklim muta'alim, tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu hakikat. Bahkan di dalam kitab Darun Nafis Pak ya, itu dikatakan apa yang menjadikan penghalang si salik tidak wusul-wusul, apa yang menjadikan batalnya si salik ketika suluk tidak wusul-wusul? Karena satu, di dalam diri kita sebagai si salik itu merasa bisa melakukan kholwat, belum yang lain. Makhluknya masih nempel, boten saged Pak. Sampak gondol boten saged, gondolnya mboten dipotong lho, logrok dewe. Berarti sampak sepuh, sampak tua jenengan tidak bisa. Mohon maaf saudaraku yang ada di thariqah, kalau saya lihat umurnya itu di atas 40 Pak, di atas 40. Kasihan beliau, sibuk wiritan terus, khalwat terus, tapi mboten saged usul-usul. Kasihan, estu kasihan. Padahal yang namanya Isra Mi'raj di contohnya Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam, nggak ada hitungan jam. Kalau boleh saya katakan, ketika jenengan khalwat untuk sampai pada Allah, cepete niku sekedep netro. Ini apabila jenengan langsung melepaskan keakuan diri dari segala apapun, barulah niku cepat sampean. Urusan lama dan tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dados jenengan sing belum carane, jenengan terus lakukanlah dzikir sirul asar itu di setiap aktivitas panjenengan. Cukup hati jenengan aja. Tapi bagi jenengan yang sudah wusul, apa yang harus jenengan katakan, yang harus jenengan lakukan? Dalam surat Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Masuknya di dalam ayat 42, fasabbihuhu bukratan wa asila. Bila mana sesuatu selain Allah masuk di dalam hatimu, lekaslah, bersihkan lagi dengan cara nafi isbat, dengan cara jenengan iki menafikan makhluk dan mengisbatkan Allahnya pun. Iku Anda lakukan terus menerus. Abot Pak, nggih memang awale abot, nanti soyo suwe lama kelamaan berat menjadi ringan. Bapak Ibu hadirin, itulah sekitar proses perjalanan baginda Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Mi'raj adalah proses perjalanan ruhaniyah, tinggalkan selain Allah. Berarti kita meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21 sebagai teladan Kanjeng Nabi. Masuklah kau wahai hambaku atau umatku ke alam akhirat ini dengan cara liman kana yarjullaha, hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Otomatis wa dzakarallaha katsiran, urusan zikir terus menerus itu tidak boleh jenengan abaikan. Inilah teladannya Kanjeng Nabi. Apa yang jenengan lakukan untuk bertemu Allah lewat wasilah khusus itu, ini
sudah diteladankan kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah materi apa pada malam hari ini yang mengkisahkan syariat Mi'raj Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad, tapi hakikatnya adalah terjadi pada diri jenengan. Lakukanlah ini sebelum kematian jenengan datang, sebab jenengan besok akan dituntut secara syariah tentang amaliyah apapun, tergantung baik dan tidaknya nilai sholat Anda. Sholat Anda kalau bagus, maka lainnya ikut bagus. Jikalau sholatnya jelek, maka lainnya juga jelek. Udah, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Mohon dipandu oleh panitia. Kita kasih berapa bapak-bapak pertanyaan, kita kasih berapa ibu-ibu pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, niki kula Pak Sukir rombongan saking Jamaah Jaya Baru wilayah Banyumas Purwokerto Gus. Pak niki sak rombongan wau berangkat jam 3. Alhamdulillah niki sampai dugi kepanggi kali Guse. Alhamdulillah niki sangat bersyukur sekali Gus. Niki Gus ajeng tanglet nih Gus, di dalam angan-angan pikiran perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj menika, pada saat apa Nabi Muhammad selama ini mungkin banyak yang tidak tahu. Umpamanya lagi turu lah, apa lagi angon wedus lo kok marah-marah diperjalankan Isra Mi'raj. Yang kedua, yang diperjalankan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad niku jasadnya saja apa ruhnya saja, dan apakah dua-duanya ruh dan jasad? Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi apa ketika Rasulullah ini dimi'rajkan, diisra dan mi'rajkan Allah? Atau dalam diri kita dalam posisi bagaimana kita dimi'rajkan Allah? In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita bertanya di posisi yang bagaimana, itu urusan Allah. Tapi kita harus ingat dalam surat An-Nur ayat 35. Siapakah yang dimi'rajkan Allah? Siapakah yang dalam hatinya Allah kasih atau dinyalakan nur ma'rifat Allah? Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Mayyasha, yang Allah nyalakan nur ma'rifat itu hanya hamba yang Allah kehendaki. Terserah Allah di saat apapun, monggo kersa. Kalau bahasa syariah yang mengkisahkan kanjeng Nabi ini, ulama khilaf. Sebagian pendapat ketika Rasulullah leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Apa leyeh-leyeh itu? Santai-santai. Terus dimi'rajkan Allah. Ada sebagian ulama juga mengatakan selain daripada itu,
hakikate jenengan beraktivitas apapun Allah suka-suka. Bisa ketika sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bisa aktivitas ibadah ghairu mahdhaf yang tidak murni, jenengan wayah makan. Tapi tanda-tanda Allah kehendaki anugerai, Allah memperjalankan hamba ini, ada tanda-tandanya. Pertama, orang itu sudah memegang wasilah, bukan wasilah secara syariah tapi secara hakikiyah. Tali bukan hablum minan nas tapi langsung hablum minallah, yaitu wahwa adzikru bisiril asror. Tandane jenengan sudah mengerti dan ada dalam hati jenengan dzikir sirul asror. Kedua, melaksanakan. Tidak hanya jenengan iki yastami'unal qaula, akan tapi fayattabi'una aksanahu, melaksanakan. Inilah jenengan iki uzlah ketika saat jasmaniyah jenengan dahar. Inilah Allah nanti akan yang menyalakan hamba nur makrifat di sini. Dengan maksud apa nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati jenengan? Dengan maksud untuk menghilangkan wujud selain Allah. Sebab al-kaunu, kata kitab al-hikam, al-kaunu minal mukawwanat zulmatun aila maujudun. Al-kaunu utawi makhluk iku zulmah, asli sifatnya iku peteng. Maksudnya peteng la maujudun ay adamun, tidak wujud asline. Sing wujud iku Allah. Kuwi ngomong tas iki wujud lak penerko jenengan, karena makhluknya isih wujud. Nyantol titik nggih. Allah dawuh ngeten, biar wujudku iku diketahui hambaku, tak lahirno wujudku rupa nurullah. Ndi wujude nurullah? Isine dunya, langit iku nurullah. Tapi dudu wujudku, dunya sak isine. Lah bingung sing ngeten iki. Iku memang ben sampean ahli am ben bingung. Lan jenengan ahli khos, misalnya khosoh, mboten bingung. Karena wujudnya makhluk sudah nggak ada. Itulah namanya ahad itu di situ, Pak. Namanya ahad itu di situ. Jadi suka-suka Allah untuk menyalakan nur makrifat terhadap hamba yang dikendaki pada saat bagaimana aktivitas dohir. Iku suka-suka Allah. Intine tengere tanda-tandanya min alamah, tanda-tandanya adalah hati jenengan mesti sudah ada dikiri para wali, yaitu wasilah langsung. Yang kedua, jenengan iki melaksanakan fungsi daripada dzikir tersebut. Disitulah Allah nyalakan nur makrifat. Begitu nur makrifat sudah menyala, maka kegelapan itu akan sirna. Sama halnya secara logis, lampu ini cahaya dimatikan listriknya, mongko yang terjadi kegelapan. Sama, nur makrifat dalam hati jenengan iku padam alias tidak menyala, maka yang terjadi hati ini gelap yang ada terhadap Allah, isine dunya. Padahal al-kaunu zulmatun, sak temene sifate makhluk iku gelap, peteng. Maksudnya zulmah adalah adamun, tidak wujud asline. Inilah fungsinya
nur makrifat Allah nyalakan supaya hilang. Nek wis hilang maka nyatalah apa yang sejatine sing nyata. Nek cara lampu iki dinyalakan lagi, kegelapannya hilang, maka jenengan akan nyata apa yang ada di depan jenengan. Sehingga jalan satu jalan jenengan nggak mungkin akan tertabrak, ketabrak atau nabrak tembok, gak mungkin, karena sampean sudah tahu mana jalan, mana bukan jalan, mana wasilah langsung datang Allah, mana yang bukan wasilah datang Allah, sudah tahu. Gak mungkin jenengan yang apa ainul basirohnya itu sudah melek atau tidak buta, tidak gelap, Anda akan kesasar, gak mungkin. Niki logikanya seperti itu. Pun itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat Rasulullah dimi'rajkan Allah, apakah ini ruhnya fakot, rohnya saja, ataukah sekalian sak jasate? Pun kalau saya buka tafsir muhakamah, ulama iki khilaf. Artinya khilaf, ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya aja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi sak jasate. Pernah Pak saya ditanya ketika saat saya ke Madura, tapi nggak jadikan sebuah solusi. Saya tidak jawab ini rohnya saja atau sak jasate, enggak. Saya jawab suka-suka Allah. Sebab pertanyaannya yang benar yang mana? Kalau saya jawab rohnya saja, berarti saya menyalahkan yang berpendapat sak jasate. Sebab pertanyaannya yang benar yang mana? Jadi saya jawab kedua-duanya benar. Tergantung kita memandang dari sisi mana. Gini Pak, sekarang saya jawab rohnya saja. Inilah golongan-golongan jenengan yang memakai sistem wasilun ketika saat ingin bertemu Allah. Niki ruhnya saja. Sing jadab, sing gendeng, iku mung roh sampean, ati sampean. Sing dilupakan Allah, hati dengan urusan dunia, rohnya saja, akal enggak. Umpama jenengan menjadi imam sholat, akal sampai ikut tahu, oh iki dapat rong rokaat, oh ini menghadap kiblat. Intinya wasilun itu antara syariat dengan hakikat seiring, paham seiring? Bersamaan. Iki wasilun. Artinya hukum syariat masih dipegang, tapi bagi dirinya syariatnya sudah menjadi hakikat indallah. Niki yang disebut biruhin fakot, rohnya saja. Terus ma'a jasadihi, gambarannya ngeten. Jenengan ini memakai sistem majedubun, sistem dimana sampai jatuh dari atas ke bawah tidak pakai parasut. Dari pesawat sampai medun nggak pakai parasut, payung. Itu namanya terjun bebas sampai ke bumi. Mati mboten? Mati. Kalau ngomong cepet Pak, artinya apa? Antara hati dengan ruh Allah putus hubungan dengan dunia, berarti iki wong gendeng. Paham nggih? Orang gila wajib sholat nggak? Secara syariat gak wajib. Poso yo gak wajib, coro syariat. Wong gila wajib nikah mboten? Mboten. Sing jelas dia tidak mau
baik secara ruh hati ataupun jasmani gembul sama orang, nggak mau. Tinggalkan pergaulan-pergaulan itu Pak, karena dia memakai bahasa ujlah, itu lahir batin. Istri ditinggal, suami ditinggal, anak ditinggal, teman ditinggal, saudara ditinggal, pekerjaan ditinggal, udah entah kemana ngetutno melaku entah teng pundi, apa ke sungai, apakah di dalam kamar gak keluar-keluar. Itu biasanya gitu. Ini berarti ma'a jasadihi, masuknya makomnya makom khos. Kalau yang awal wasilun khawasul khawas, pasti membawa 4 sifat yang khawasul khawas: sidik, fatonah, tablek, amanah. Tondone mudah saja, Rasulullah membawa 4 amanah iki gak ngerepotno umat, gak njalukan umat, gak ngongkon umat urunan, digawe tuku mobile mursite, gawe tuku fasilitas mursite. Ndak, Rasulullah gak ngono. Ndak. Justru Rasulullah iku ngalah ketika saat ghanimah, harta rampasan setelah perang, beliau mundur, mengutamakan sahabat-sahabat atau pasukan-pasukan itu yang menikmati. Itu aja difitnah, Rasulullah mengambil sendiri, itu fitnah. Ya Allah, nggak pernah Rasulullah seperti itu. Jenengan kalau betul-betul diletakkan Allah khawasul khawas kemakrifatane, gak mungkin jenengan ngerepotno jamaah. Estu. Apalagi di kos, wong gendeng ya ampun ya. Gitu. Hati di antara 4 sifat nggak ada. Tablek ya ndak. Wis pokoknya jenengan meneng. Akhirnya keluarganya mengambil kesimpulan, oh si A gendeng, ayo dibawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke sana ya nggak bisa waras Pak, wong jadab. Dohir batin, hati saakali, apa sih jadab itu? Misai Allah dari perkara selain Allah terhadap jenengan, itu namanya jadab. Coro orang kasmaran. Bu, tahu kasmaran ya? Pernah ya? Wustah, kalau tidak Kang Mas itu aku nggak mau nikah. Ada yang seperti itu. Itu namanya kasmaran. Waduh, cintai sekonyong koder. Masalah bapaknya tahu ngomong, Dek, cintaku terhadapmu sehidup semati. Bu, niku gombal. Coba jenengan sedo dhisik Bu, bapak gopoh golek gantine. Kadang-kadang jenengan kali kula dereng sedo, bapak wis golek wis biasa ngoten niku. Cinta yang sejati itu cinta Anda pada Allah, cintane Allah pada diri Anda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta yang nggak pernah berkhianat itu cintane Allah dateng jenengan. Jenengan dahar ya dilayani, jenengan kepingin isok nyawang mripate ya dilayani, telinga kepingin dengar suara ya dilayani, nafas bisa keluar masuk ya dilayani. Cuman kita sebagai hamba, sebagai manusia yang tidak tahu diri, sudah kali Allah yang melayani kita, tapi kita melalaikan yang melayani kita. Nggih mboten? Niki manusia sifatnya memang seperti itu. Apa sebab? Karena kita ditutupi oleh kepentingan nafsu dalam diri kita, akhirnya kita terhijabi oleh yang maha melayani kita.
Itulah persoalannya. Maka butuhnya apa kita untuk bertauhid ini? Salah satu halnya adalah supaya kita punya etika kepada sang pelayan kita sehari-hari. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi jawaban tentang masalah mi'rad, apakah jasadnya saja, rohnya saja, apakah sak jasate. Itu jawabannya ada dua jawaban. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ilham dari Larangan. Nggih. Saya awalnya tadinya ngantuk banget dari maghrib. Istri saya hampir tiap hari mau tidur, mau gosok, mau nyuci, pasti nyetelnya YouTube jenengan, Gus. Masya Allah. Istri saya ada nih sama mertua saya. Coba Nggih. berdiri. Nggih. Namanya Prastio Rianingsih. Oh nggih. Hampir tiap hari mau tidur sampai saya bilang saya mau tidur. Jangan teori mulu, praktek. Udah bismillah, nanti malam bangun. Saya hampir tiap hari begitu, Gus. Nggih. Tadi saya ngantuk berat. Setelah saya duduk di sini, jiwa saya akhirnya tergugah, Gus. Saya ingat di masa lalu, Gus. Masanya yang jadi masalah, yang pertanyaan saya, Gus. Mohon izin kalau ada salah tolong dikoreksi. Kalau ada jawabannya juga saya bersyukur banget ya. Allah berikan jawaban di sini. Yang jadi masalah adalah satu pertanyaan, membedakan ruh atau jiwa, Gus. Itu aja, Gus. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari diri kita, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara ruh dengan jiwa? Allah mengatakan jiwa ini dalam satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu, nun fa sin, jiwa. Di situ ada ya nida, ya pemanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mengapa dipanggil oleh Allah? Irji'i, ini kan amar. Kembalilah kau, he nafsu, ila rabbiki, maring Tuhanmu. Mengapa asbabun nuzulnya Allah mengatakan irji'i? Karena roh itu masih kotor, akhirnya disebut jiwa. Karena ruh sampean kali kula niku duduk di takholi, ngaku-ngaku makhluk sian, itulah yang disebut jiwa atau nafsu. Nafsu artinya adalah diri, nafsun, diri. Berhubung diri ini duduk di taholli, apa taholli? Rasa yang muncul di dalam hati kita, iman yang muncul itu makhluk. Contoh saya, dalam hatiku merasa atau muncul rasa aku yang memberikan tausiah ini, berarti nafsu. Atau disebut roh yang kotor, disebut nafsu. Irji'i, umpama diomono son ndang baliyo nang pangeranmu, lho ngoten lho. Umpama contone kula wau, ojo kok aku, munculnya apa tausiah di dalam dirimu, ojo kok aku son, tapi akokno ikut tekone sangka aku Allah. Maka aku harus duduk di tajalli namanya.
Makanya asbabun nuzul irji'i ila rabbiki, sebab hatiku beriman, aku yang memberikan tausiah ini. Contoh lho ya ini. Wis tak sing gak enak-enak tak contone awak kula dhewe ae. Aku moh nyuntukno wong liya. Awakku dhewe ae. Mengapa kita itu kok ya disuruh Allah untuk kembali lekas? Sebab selama ini kita tinggalkan Allah. Inilah yang disebut ruh yang kotor, akhirnya disebut jiwa. Mengapa dikatakan mutmainah? Jikalau nanti jiwa ini gelem atau mau kembali kepada Allah, radiyatan mardiyah, olehnya kembali dalam keadaan jenengan ridho tanpa tendensi apapun. Cara jenengan sholat wis gak arep-arep ganjarane, gak arep-arep tendensi dimasukkan surga, nggak ada. Disebut sebagai lillahi ta'ala, itu di situ. Kalau kamu betul-betul nafsu kembali kepada Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli dimasukkan Allah di dalam golongan hamba yang di surga. Artinya surga hamba yang bertemu Allah. Lho ngoten iki. Ketika jenengan kali kula estu sudah melakukan pembersihan dari takhalli menuju tajali, namanya tengah-tengah tahalli, mohon maaf, ini disebut ruh. Ruh niku hakikate bersih, fitrah, nggak ada ceritane nek wis disebut ruh iku kotor. Ruh iki bersih. Kalau sudah bersih ruh dari pengaruh-pengaruh nafsu, maka itulah yang dimaksud Allah, hamba yang Allah kehendaki untuk bertemu Allah. Akhirnya ruh, nama ruh itu tiada, akhirnya jenenge urip. Jenengan kesini nek gak ono roy saken dugi mriki ya. Halo. Tapi jangan sebut ruh iku makhluk loh ya. Anda akan mengatakan ruh bukan makhluk manakala nama ruh itu sudah tiada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama ruh si salik sudah tidak ada. Nama Khalik yang sampai hadap Allah itu tidak ada. Nama Ainul Basiro, mata hati untuk melihat Allah, sudah tidak ada. Nama apa? Anda gak bisa menyebut nama, sebab nama itu masih di luar. Janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Wa aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat aku. Berarti perbedaannya nafsu atau jiwa adalah ruh yang kotor. Dikatakan ruh itu ruh yang sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia itu keadaannya fitrah. Maksudnya ruh belum kecampuran urusan-urusan kesenangan dunia ini. Nggih. Ada lagi? Monggo, Mbah. Wis kadung ngadeg mau.